Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Anfaum Linus Media yang berusaha menjadi besar. Bagi yang belum tahu, Anfaum Linus Media ini bertujuan untuk menjadi media pembelajaran agar bermanfaat bagi orang lain. Anfa itu kan bermanfaat, Linus bagi manusia. Karena pada dasarnya komunitas ini dibentuk ya agar bermanfaat atas asas kebermanfaatan. Khairun nas Anfaum Linnas. Dan komunitas ini kebetulan tersesat teman-teman karena dua foundernya ini orang-orang yang tersesat ya, dan akan menemani Tiga pada empat founder, enam enam founder. Tapi yang kebetulan yang berada di sini ada dua dan tiga bersama saya. Ini Mas Bedu. Gimana kabarnya Mas Bedu? Alhamdulillah baik kabarnya, masih seperti biasanya. Biasanya gimana? Baik. Biasanya baik. Terus kesibukannya apa? Bukan masih menjadi seorang pendidik. Pendidik itu ngajar berarti? Mengajar anak-anak SD, TK? Di salah satu SD. Oh, SD. Di wilayah Gambiran. Berarti berusaha bermanfaat untuk melewat apa ya, pendidikan? Menyalurkan ilmu. Wah, luar biasa sekali. Terus ini Bung Benny, gimana kabarnya Bung? Baik. Sibuk apa Bung? Sibuk menikmati semester tua. Semester tua. Oh, skripsian ya? Iya. Kalau boleh tahu kampusnya di mana? Ibrahimi, Banyuwangi. Banyuwangi ya. Salah satu kampus terbesar di Banyuwangi lah ya. Tertua. Luar biasa Ibrahim. Oh, kalau Bung siapa jenengmu? Bedu. Kuliah juga? Saya ya iyalah ngajar. Mengajar kan harus kuliah dulu. Kuliah di mana kalau boleh tahu? Kuliah di salah satu universitas di Banyuwangi. Oke. UT ya. UT itu kan universitas terbuka. Di artikel-artikel kan UT menjadi kampus dengan mahasiswa terbanyak se-Indonesia. Luar biasa sekali. Itu salah satunya saya. Oke teman-teman, dalam apa ya, kisah kali ini kita akan ditemani oleh kedua orang yang sangat luar biasa menurut saya. Kalau menurut jenengan beda ya nggak apa-apa lah. Sekali lagi, Anfaum Linnas ini ada untuk bermanfaat teman-teman. Bermanfaatnya itu apa ya? Setiap orang mesti punya dimensinya masing-masing, punya perannya masing-masing di bidang apapun. Dan Mas Bedu berusaha bermanfaat lewat pendidikan. Iya. Kenapa memilih pendidikan? Mungkin gini, cerita awalnya. Saya ceritakan awal kenapa kok menjadi seorang guru. Saya awalnya tuh nggak kepingin kuliah menjadi seorang guru, nggak kepingin. Saya kepinginnya dulu itu lulus SMA langsung bekerja. Tapi karena tuntutan dari orang tua ya gimana lagi. Saya ya harus gimana ya. Mencapai cita-citanya orang tua kan. Cita-citanya orang tua kan kepingin anaknya menjadi seorang yang sukses kan. Betul. Ya ikut alurnya orang tua. Iya, memang benar Mas Bedu. Membagikan orang tua itu merupakan cita-cita yang sangat mulia. Iya. Karena aset yang paling berharga bagi orang tua itu ya anak. Dan kalau jika anak ini berhasil sesuai yang diharapkan orang tua, ya, itu kan orang tua ini berhasil. Berhasil. Di samping itu kamu dapat ridhonya. Amin. Ridallahi fi ridal walidain. Luar biasa. Kalau Bung Benny, Apa? kuliah jurusannya apa? Ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Emang mau jadi ekonom? Enggak. Terus ngapain ambil ekonomi syariah? Dan bertahan sampai tahap akhir sekarang. Karena satu prodi yang paling memungkinkan untuk diambil. Kenapa? Bukan karena yang terbaik, tapi karena yang lain sudah tidak mungkin untuk diambil secara apa ya? Secara fasilitas di kampus. Enggak. Bukan. Secara SDM. Iya. Oh, memang basicnya seorang ekonom. Enggak sih. Yang eksak lah, yang penting eksak lah. Kan ada yang lain selain ekonomi. Apa? Ya banyak. Apa karena di Ibrahimi yang paling memungkinkan itu? Iya, yang paling memungkinkan untuk saya ambil. Oke. Terus
Selain kuliah kan otomatis sibuk di organisasi, di komunitas, entah di intra kampus maupun ekstra kampus. Bisa disepil apa? Ya Sibuk di apa? menjadi bagian sih, cuman nggak Ah. sibuk. Oh, enggak sibuk. Menjadi bagian cuman nggak sibuk. Enggak sibuk. Ya, Nggak bagiannya sibuk. apa? Bagian hura-hura. Hura-hura. Hura-hura Bagian penyemangat. Bagian penyemangat. bagian pendobrak paradigma kita harus paneng gitu. Harus panen. Padahal ya ndak usah sih bener. Kenapa? Kenapa ndak harus paneng? Kenapa harus panen? Ya ndak tahu. Tanya yang lain. Kamu, menurutmu? Menurut kamu tuh Anda sepaneng apa enggak? Katanya Berusaha tidak. berusaha tidak, Berusaha meskipun tidak. sepaneng. Ndak punya alasan untuk mengatakan sepaneng. Oh, ya paham. Dengar-dengar sempat jadi wapres, wakil presiden di kampus. Saya dengerin. Iya. Dengar-dengar juga jadi apa? Ketua komisariat Ya. Ketua komisariat GMNI. GMNI. Itu komisariat namanya kalau di kampus. Iya, komisariat DPK. Juga terlibat dalam komisariat IPNU juga. Ya. Wah, luar biasa. Di Enggak. PC juga, Iya. di Pernah Lazisnu. di PC. Di Lazisnu, Lazisnu di desa, di desa, Ya, tapi di PAC. di PAC. Wah, banyak sekali kesibukannya. Saya sebelum ke Mas Bedu ya. Iya. Kenapa kok harus banyak terlibat di organisasi-organisasi? Selain apa agar tidak ada alasan spam. Ya, untuk melatih kepekaan sosial. Untuk melatih kepekaan sosial bahwa nanti ujungnya adalah jejaring itu hal lain. Tapi yang paling inti kenapa kita intinya survive lah. Hidup itu tentang survive. Kalau survive itu bagi seorang mahasiswa adalah berorganisasi, ya itu jalan yang harus diambil. Kalau mungkin nanti setelah kuliah survive itu harus aktif di kemasyarakatan, ya otomatis itu harus diambil juga. Iya, hidup itu tentang perjuangan. tentang iya. Tentang perjuangan. Iya. Dan berjuang itu ya macam-macam. Semacam-macam. Dan kebetulan macam-macam. Jadi nggak ada alasan tunggal kenapa kok saya menjadi bagian dari GMNI kok di BEM. Ya yang penting mengalir saja sudah. Oke, luar biasa. Kalau Bung Bedu Iya. pernah ikut organisasi Pernah di MA dulu. MA. Di MA. Kalau boleh tahu apa? Organisasi MA kan cuma ada organisasi pramuka sama OSIS. Banyak di MA itu kan Iya, kita kan. sekampus. Sekelas. Sekolahan. Sekolahan, betul. Kebetulan Anda kan pernah menjadi salah satu mahasiswa nominasi kakak terganteng kan? Iya, saya kakak terganteng. Dan saya nominasi kakak terjelek. Itu waktu teman-teman, waktu Atama itu MOS, masa orientasi siswa. Kalau di sekolahan kami, kebetulan kami saya satu sekolahan. Itu MOS-nya namanya Atama. Dan kebetulan waktu itu saya ketua panitianya Mas Bedu. Iya, Anda ketua panitia, saya sebagai bawaan Anda. Betul. Dan di organisasi yang kamu sebutkan pramuka tadi saya ketuanya juga. Iya. Seharusnya kamu punya rasa takdim lah. Enggak ada rasa kepada saya. takdim. Meskipun sudah demis, sudah lulus. Ikut pramuka. Ikut pramuka. Gimana? Sosok Bedu itu ngerasain hidup di organisasi contoh pramuka. Kalau di organisasi pramuka itu sebetulnya saya itu kurang suka sama organisasi pramuka. Tapi karena ada mungkin salah satu kegiatan yang membuat aku ingin ikut organisasi itu Aku. saya. Ya aku nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Nggak Apa yang salah anjing? Ya lanjut. Ya, mungkin pas ada kegiatan kema itu saya suka. Selebihnya itu saya nggak ada yang suka, nggak terlalu suka gitu. Dan itu pun keblocok gitu. Enggak kecilek. Awalnya kan dulu kan MOS kan ada MOS itu kan
kalau nggak salah kan seminggu kan. Ya. Ya, seminggu. Dalam waktu seminggu saya nggak telat itu hanya 2 hari. Yang 5 hari itu telat. Nah, setiap telat itu saya kena hukuman disuruh push up 20-25 kali. Oh, Ya, sama kakaknya. mungkin sama kakak-kakak pramuka itu. Akhirnya Akhirnya mulai dari situ saya mempunyai pemikiran yang mungkin dikatakan buruk, jelek gitu. oke. Ya kan? Saya ingin balas dendam kepada adik kelas gitu. Oke. Dan ternyata adik-adik kelas tersebut semuanya rajin, nggak ada yang telat gitu. Akhirnya nggak bisa menghukum. Akhirnya nggak bisa menghukum, ya terlanjur ikut organisasi tersebut, ya jalani aja. Oke, luar biasa. Meskipun motifnya balas dendam. Motifnya balas dendam. Iya kayak gitu. Selain Dema tentunya di kampus juga ada motif-motif seperti itu, Bung. Gimana Bung Benny? Maksudnya dalam rangka apa ya? Kalau di ekstra kan ada kaderisasi Iya. atau ketika ospek, kalau di Ibrahim namanya Oscar ya? Oscar. Ya, Oscar. Dulu aku diginiin, sekarang aku mau giniin adik-adik maba gitu. Enggak, kalau di Oscar nggak pernah diginiin, jadi ya nggak ada tradisi diginiin. Oh. Kalau diginiin itu definisinya adalah pempelucuan, pembulian itu. Nggak ada di Brain. Kebetulan enggak ada. Kebetulan nggak ada. Budaya Nggak tahu kayak di gitu nggak UIN Malang. Mungkin di kampusmu ada pembulian apa enggak ketika ospek? Enggak, kalau di kampus saya kalau sekedar cerita forum ospek, kalau di UIN namanya PBAK. Itu forum untuk menunjukkan diri bahwa saya senior yang keren. Saya senior yang baik. Saya senior yang patut dicontoh. Gitu. Soalnya saya waktu maba itu orang-orang yang berada di depan, orang-orang yang orasi, orang-orang yang dimunculkan dalam acara tersebut, orang-orang yang memang benar-benar keren. Di samping ketua SEMA misalnya, ketua universitas, ketua DEMA, dia juga terlibat dalam organisasi-organisasi nasional bahkan internasional. Prestasinya banyak. Dari situ ya teman-teman adik-adik kita, saya harus bisa seperti itu. Gitu kalau di UIN Malang, budayanya seperti itu. Dan itu sampai sekarang dilanjutin. Mungkin dari cerita dari kampus-kampus dari Yusril dan Bung Benny, terlalu banyak organisasi sehingga banyak cerita yang bisa disampaikan. Berbeda dengan kampus saya UT, di situ apa? Enggak. Ada, cuma Kita enggak sebenarnya enggak ingin bahas tentang apa latar belakang kampus kita. bukan gitu, maksud saya kan saya sebagai mahasiswa UT kan juga kepingin ada organisasi tersebut di UT gitu. Pindah tak? Enggak pengen pindahin, enggak. Ibrahim kayaknya satu kali 24 jam dibuka terus itu daftar. 24 jam. 24 jam. Kapan-kapan bisa lah. Maksudnya kalau kamu umur setua apapun bisa kuliah. Itu. Jadi kita nggak ingin bahas kampus. Iya. Bang Bedu dan Bung Benny. Kita bahas Unfamilinas. Kita bahas bermanfaat. Dan ternyata kamu memilih jalan pendidikan agar saya menjadi orang yang bermanfaat. Karena pada dasarnya agar menjadi manusia yang terbaik itu harus bermanfaat. Ini sunatullah, ini sunah Rasul yang harus ditempuh sebagai seorang muslim, dan kebetulan kita beragama Islam. Itu jalur yang kamu tempuh. Kalau Bung Benny ini apa kira-kira? Ingin bermanfaat dari lewat medium apa? Iya, saya bicara Anfa'umlinas dulu ya. Iya, semoga. Anfa'umlinas ini kan sebenarnya sekumpulan teman-teman yang ditakdirkan untuk berpisah kampus, cuman secara pemikiran sama. Secara pemikiran sama, masih kumpul sampai hari ini. Sekalipun ada area-area kecil konflik, ternyata tidak membuat ikatan itu terpecah itu. Nah, karena teman-teman Anfa'umlinas ini kecenderungannya itu banyak yang mahasiswa, akhirnya teman-teman kan pada waktu itu berpikir bagaimana sih ada gerakan sosial sekaligus gerakan pendidikan pun sekaligus gerakan penelitian gitu kan, yang mungkin belum digapai oleh teman-teman di kampus.
gitu. Nah kebetulan di Anfamilinas kan terbagi dari 3 sektor itu. Mungkin Mas Apan di wilayah pendidikan, ada teman-teman yang di wilayah sosial. Nah kebetulan saya itu di pasrai teman-teman di wilayah penelitian. Teman-teman itu siapa yang Mas Ray? Bisa disebutkan Beda deh padahal. Memasrahkan diri sendiri. Memasrahkan diri sendiri. Ya, ya mungkin itu asiknya Anfamilinas, jadi tidak ada formalitas Ketua gitu kan. ketua macam-macam, tidak ada wis. Semua bisa ngeklaim atas dirinya sendiri. Saya orang yang Semua paling bisa. berpengaruh. Jadi mungkin akan kesulitan orang untuk memitigasi Anfamilinas secara struktural macam-macam, soalnya wilayah garapnya ya semaunya manusia lah. Semaunya manusia asalkan bermanfaat. Oke. Gitu. Apa tadi pertanyaannya? Ambil jalur apa? Oh, ambil jalur apa, Bu? Agar bermanfaat. Penelitian itu apa arahnya nanti? Penelitian itu arahnya membuka fakta baru, yang dimana fakta tersebut benar-benar krusial untuk merubah peradaban yang ada di lingkungan masyarakat. Mungkin fakta itu bicara tentang isu-isu kemasyarakatan, isu-isu politik, isu-isu ekonomi. Yang jelas sekalipun semrawut, tapi langkah Anfamilinas harus berbasis dengan data lah, kira-kira. Sehingga setiap menentukan langkah-langkah sosial, langkah-langkah kemasyarakatan, langkah-langkah pengabdian, entah di wilayah agama, pendidikan dan lain sebagainya, itu terukur dengan persepsi yang objektif berdasarkan dengan data. Kira-kira seperti itu. Kenapa penelitian yang jalur yang ditempuh? Apakah atas dasar basicnya ekonom? Biasa menganalisis data? Enggak. Mungkin. Oke. Luar biasa. Jadi memang ini ya bebas ya, kalau ingin bermanfaat ya Iya. bebas mediumnya apa. Bedu habis ini mau ngeklaim wilayah zona apa? zona merah. Wilayah garapnya adalah orang-orang yang barbar, ya tidak apa-apa diklaim. Anfamilinas bebas, semua bisa ngeklaim. Bebas bisa mengeklaim apa ya, semaunya sendiri kan. Semaunya sendiri. Asalkan basis teorinya adalah Kebermanfaatan. Tapi gini, teori klaim itu harus diiringi dengan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Gitu. Kalau misalkan Mas Bedu mengeklaim bahwasanya orang yang penting ya harus ada argumentasi, bukti nyata. Bukti nyata. Kalau saya ya memang orang yang berpengaruh, saya orang yang memang ya sesuai yang diklaimkan itu tadi. Jadi begini teman-teman, lewat forum ini kami ingin menyampaikan, misalkan ingin bermanfaat dalam hal pendidikan, dalam hal penelitian, dalam hal apapun lah, ya harus disampaikan dengan kemampuan yang ada gitu. Jangan ngawur, nggak bisa ngawur, Iya. nggak bisa. Karena kalau kita menyampaikan berusaha bermanfaat dengan cara yang ngawur, niatnya baik tapi caranya salah ya sama saja. Sama halnya kalau kita menyampaikan ilmu, kalau kita tidak benar-benar paham tentang ilmu yang kita sampaikan, ya jangan sampai menyampaikan. Iya. Gitu kalau selama saya belajar itu teorinya gitu kalau masalah ilmu. Sama halnya dengan ini berusaha bermanfaat. Kalau bukan ranahnya dan tidak mampu, jangan memaksakan gitu. Kalau hal lain dipaksakan kan nggak baik. Iya nggak? Iya. Iya kan? Enggak baik. Gitu. Mungkin, Selain pendidikan Mas Bedu, selain pendidikan dulu kira-kira gimana? apa basicnya sampai ini itu apa? Saya pernah pembesaran bibit ikan. Dulu saya pernah berusaha berusaha untuk menjadi seorang pengusaha. Yes. Iya kan? Melewati itu dengan menggunakan perikanan. Tasik podcast.
Podcast. Teng ngandhap. Sampun. Oke, teman-teman, ada sponsor. Ada sponsor sejenak. Gimana? Jadi pengusaha. Di pengusaha ikan, pembesaran ikan. Saya kuliah itu dana kuliah itu dari Ikan. ikan tersebut. Saya dulu dipasrahi itu Iya, di Pasrai. dipasrahi sama seorang ayah, bapak. Katanya itu kita tuh kok iwak iki ampre urip musuh kuliah. Oke. Nah, gitu. Jadi mulai dari semester awal, semester 1 sampai semester antara 6 7 itu saya tuh bekerja keras gitu. Bagaimana caranya ikan ini bisa tetap hidup, bisa panen, terus saya bisa kuliah. Begitu. Oke. Berarti menjadi pengusaha itu. Jadi pengusaha. Terus nanti kalau misalkan ini ya, Iya. pengusaha besar, Amin. bisa Ya. membuka lapangan pekerjaan. Ini bisa menjadi apa ya, amalmu amal. bermanfaat bagi Bermanfaat, masyarakat iya. lingkungan situ. Gitu cita-citanya. Cita-citanya Salah gitu. satunya. Salah satunya kayak gitu. Mungkin kalau besok aku sukses di perikanan, Anda bisa menjadi karyawan saya, Bung Benny. Aku karyawannya Mas Bedu. Gini, Bung Benny. Selain kepekaan sosial yang dimunculkan apa ya, output dari kita sering berorganisasi, sama sempat pernah bilang itu kita organisasi terlibat dalam forum orang-orang banyak itu ya investasi sosial. Oh iya. Nah, kira-kira apa Mas? Ya selain kepekaan sosial tentu ya investasi sosial juga. Artinya struktur sosial itu memaksa setiap manusia itu untuk membangun kerangka sosial itu dari bawah gitu. Maksudnya orang bisa punya status sosial yang tinggi itu bukan karena mereka membeli, bukan karena mereka itu tiba-tiba ujuk-ujuk langsung dapat, enggak. Perlu proses dari bawah, perlu dia menginvestasikan waktu dan hidupnya untuk menjadi bagian dari kelompok sosial yang awalnya kecil berubah menjadi lebih besar dan pengaruhnya bisa dirasakan. Itulah mungkin investasi sosial. Yang namanya investasi nanti otomatis ada apa ya? Profit. Apa bahasanya? Iya, Hasilnya itu profit. kalau investasinya sosial ya tentu profitnya adalah sosial juga. Status sosialmu di masyarakat. Iya, status sosial. Oke. Bedu, sampaikan kepada teman-teman pemirsa. Wih, pemirsa kayak nih. Meskipun ada yang nonton enggak, kita sebut saja pemirsa. Siapa tahu. Siapa tahu? Yang nonton banyak. Mas Bung Bedu dulu sebelum ke Bung Benny. Apa saja yang bisa ditempuh kepada kita, oleh kita, Ya. semua manusia yang ada di dunia ini agar bisa bermanfaat. Mungkin bisa berangkat dari pengalamanmu, Bung. Kalau saya ya gimana? Humble aja. Humble. Humble itu apa? Nggak usah pilih-pilih kawan gitu. Semua orang Oke, welcome. welcome terus Terus kalau sudah humble, sudah welcome kepada semua orang gimana? gini loh, kalau kita pilih-pilih kawan, saya nggak mau berteman sama dia, belum tentu dia juga mau berteman sama kita. Jadi kalau humble aja sudah. Ya, itu gimana tuh? Ya sudah gitu lah, kalau aku nggak terlalu ribet. Oke. Terus manfaatnya gimana terus? Manfaat sih, ya manfaatnya kalau humble kan banyak teman. Enggak, kita output dari kita bisa bermanfaatkannya kepada orang lainnya gimana? Atau semua orang yang misalkan minta tolong, selagi kita mampu kita langsung tolong gitu. Enggak usah pilih-pilih. Nggak usah pilih-pilih gitu. Selagi kita mampu. Selagi kita mau kita tolongi. Gitu. Ya, iya men. Oke. Itu versi Bung Versi Bedu. Bung Bedu, versi saya sendiri tuh kayak gitu. Terus Bung Benny gimana? Apa?
kiat-kiat kiat-kiat kayak apa kiat-kiat Iya. yang mungkin yang bisa kita persiapkan atau apapun lah agar kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Gimana? Agar kita bisa bermanfaat buat mungkin orang lain. Banyak Ya. dari pengalaman mungkin. Monggo. Berangkat dari ketulusan seharusnya. Karena nggak ada yang pernah tahu isi hati seseorang. Dia berbuat baik karena apa, dia berbuat buruk karena apa, dia menolong karena apa, nggak ada pernah yang tahu. Artinya kalau berangkatnya dari ketulusan tanpa melihat kelebihan dan kekurangan seseorang, untuk menjadi bermanfaat itu mudah. Berarti tulus lah. Tulus dulu. Ya, tuh. Atau mungkin kalau istilah tulus itu terlalu hiperbola lah. Kita berpikir semua orang sama aja. Semua orang sama. Ya sudah. Kan kalau kita berpikir semua orang sama tanpa memberikan status pada setiap orang, kita akan memandang manusia sebagai manusia. Tapi kalau kita sudah terbatasi dengan status-status seseorang, maka kita punya treatment yang berbeda untuk menolong masing-masing orang, itu yang membuat kenapa kita harus bermanfaat, karena memandang semua orang sama-sama menjadi manusia. Itu tanpa harus mempertimbangkan status dari orang lain. Gimana? Oke. Berarti sama lah kayak Bung Bedu. Bedu bisa menerima semua orang, terus akhirnya Bung Beni ya tulus saja kalau membantu. Kalau menurut Bung Yusril gimana? Kalau saya Yusril, iya. kalau bermanfaat itu ya sama sih. Intinya selagi kita mampu membantu ya tolong saja. Itu berarti gini, bermanfaat bagi orang lain itu hanya sebatas kalau kita bisa membantu ya bantu saja. Hanya sebatas itu. Atau kita punya ijtihad lain agar bisa bermanfaat. Maksudnya apa, hanya sesempit membantu. Gimana menurut Bung Bedu? Kalau Bermanfaat itu apa? Hanya membantu. nggak harus membantu sih, cuma gimana ya, cukup dengan ini loh. Kalau saya pribadi kan bermanfaat kan bukan berarti hanya membantu doang. Jadi contohnya ketika mungkin saya nggak ada kegiatan di rumah dan bisa dikatakan jenuh, saya bisa ke tempatmu juga, itu kan termasuk gimana ya, menurutku itu ya wis manfaat bagiku. Kok masuk aku dolanon Manfaat bagimu. bagiku. Tapi kan gak manfaat bagiku. Ya kan iya, itu kan ini loh serius. Ini loh. Iya. Mungkin gak manfaat bagimu karena kan yang membutuhkan kan aku tuh. Berarti intinya aku pengen membantu aku dewe. Aku jenuh ning omah. Iya. Aku butuh hiburan. Berarti akan piambri aku seneng kan? Aku merone awakmu. Berarti kan aku marani piambri aku seneng dewe. Mencari kesenangan diri sendiri. Artinya sebelum kita bermanfaat kepada orang lain, kita harus bisa bermanfaat atau memahami kebutuhan kita ya. Kebutuhan kita dulu. Ya. Sebelum bisa memberi harus tahu diri dulu lah. Tahu diri dulu lah. Kita mau membantu, kita lihat diri dulu. Oh gitu. Berarti ya segitulah pokoknya. Lah aku sih ngono. Aku mumet ning omah. Sibuk ning omah mikirnya mungkin tugas. Wis iki aja dirasa dipikirne dhisik, penting aku metu sik. Oh ngono. Berarti kan intine kan bodohe nyenengne aku dhewe kan. Berarti bermanfaat bagimu. Bagiku sendiri. Karena iki gak ada ning wong kabeh. Ning awake dhewe iso. Karena diri kita itu Membutuhkan. dinas. Dinas yang harus juga diberi manfaat. Bermanfaat. Ngono ya? Itu membutuhkan Oke. diriku sendiri tau.
Bung Beni, Oh, penjelasan dari sampean tadi terkait harus bisa memandang sama kepada semua orang atas dasar ketulusan. Ngono, berarti kan seperti kita harus menjaga hablum minannas agar yes seimbang. Kayak enek timbang tindih status sosial apa mandang. Semoga mandangnya sama agar hablum minannas tetap seimbang. Gitu ya. iya, Terus selain hanya sekedar menolong. dan menganggap sesama manusia itu derajat sosialnya atau apapun sama, apa? Ya, kembali ke definisi manfaat sendiri. Kalau definisi manfaat itu apa yang keluar dari diri kita untuk orang lain, artinya tidak harus menunggu orang butuh sebelum kita memberi, kan gitu. Yes. Bisa berupa dengan berkarya, bisa berupa dengan melakukan hal-hal positif yang sebenarnya orang lain itu tidak membutuhkan secara urgent, cuman karena tindakan yang kita lakukan itu memberikan manfaat tambahan kepada orang lain, itu termasuk kebermanfaatan. Kalau menolong itu kan hanya dari minus ke nol lagi, tapi kalau berkarya mungkin dari nol ke limit tergantung kapasitas karya yang bisa diberikan. Jadi puncak dari kebermanfaatan adalah berkarya kalau dari logika seperti itu. Sepakat kalau saya. Berarti seperti inilah ya. Seperti ini adanya Anfamilinas dan video yang teman-teman lihat ini puncak dari bermanfaat. Iya. Wah, Semoga saja bermanfaat. Ya, semoga saja bermanfaat. Oke. Mungkin itu dulu teman-teman pembahasan kita terkait Anfamilinas bermanfaat bagi manusia. Ini pandangan kedua teman-teman kita, orang yang berada di balik Anfamilinas. Teman-teman bisa menyimpulkan sendirilah terkait bermanfaat bagi manusia itu bagaimana. Dari sosok Mas Bedu yang pendidik atau Bung Beni yang aktivis lah, biasa saya katakan. Jadi begitu teman-teman, bermanfaat itu sangat mulia dan apa namanya balasan yang diberikan itu khairunas, sebaik-baik manusia. Jadi pesan dari saya sebagai wasit dari kedua belah pihak ini, jadilah bermanfaat versimu sendiri teman-teman. Apapun itu tetap jadilah bermanfaat. Jika teman-teman berusaha menjadi bermanfaat, otomatis teman-teman itu berusaha untuk menjadikan diri teman-teman lebih baik dan lebih baik. Mungkin itu dulu ya. Ada yang disampaikan terakhir mungkin sebelum kita tutup edisi ngoceh pada sore hari ini. Ada? Mungkin dari Bang Beni. Oke, cukup Bang Bedu. Mungkin Nggak ada. Oke, teman-teman. Cukup sekian dari kami. Kami pamit undur diri. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya, di ngoceh selanjutnya atau di karya selanjutnya. Kalau lebihnya mohon maaf ya. Iya. Oke, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.